Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cerla Rizky Absari. Di sini kita telah memasuki bab 7, yaitu mengenai remote access. Jadi remote access adalah cara kita mengakses router atau switch dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di depan perangkat tersebut. Nah, jadi biasanya kabel remote atau kabel serial konsol yang digunakan untuk meremote router itu berwarna biru seperti ini. Nah, sebagai contohnya saya akan menambahkan satu buah PC. Nah, lalu kita bisa hubungkan dengan kabel konsol yang ini pada router. Kita bisa pilih yang konsol. Lalu pada PC kita bisa pilih yang RS232 ya teman-teman. Nah teman-teman, biasanya kita melakukan konfigurasi router itu melalui CLI. Nah, namun perlu diketahui pada perangkat router asli tampilan CLI seperti di paket Treasure ini tuh tidak bisa langsung tersedia. Untuk bisa mengkonfigurasi router, kita harus meremote router terlebih dahulu menggunakan PC atau laptop melalui kabel serial konsol ini. Dan masalahnya, kabel serial konsol ini itu dia tidak panjang. Nah, bagaimana jika router berada di daerah A, itu sedangkan jika kita ingin melakukan konfigurasi dari daerah B atau luar kota, nah disinilah kita bisa menggunakan telneting SSL yang digunakan agar kita bisa melakukan remote tanpa kabel serial konsol. Nah, kita bisa buka routernya, kita bisa masuk ke CLI. Di sini kita bisa masuk ke enable, lalu bisa masuk ke config. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke line VTY. Kita bisa masukkan line VTY 0 tanda tanya. Nah, di sini kita bisa masukkan angka 1 sampai 15. Lalu kita akan menggunakan angka 2. Jadi angka 0 sampai 2 kan berarti ada 3 sesi user yang bisa melakukan remote telnet secara bersamaan. Kita bisa enter. Selanjutnya kita bisa pasang password telnet. Di sini kita bisa ketikkan password. Saya akan menggunakan angka 1 sampai 5. Lalu kita bisa ketikkan login. Nah, perintah login ini tuh artinya saat user melakukan telnet, router itu akan meminta password. Lalu kita bisa ketikkan transfer input telnet seperti ini. Lalu kita bisa exit, ini jangan disingkat. Lalu kita ketikkan enable secret. Saya menggunakan 1 sampai 5. Nah, password ini digunakan saat kita masuk ke mode enable. Jika tidak diatur saat remote dari PC, kita itu tidak bisa masuk ke global configuration mode. Nah, selanjutnya kita bisa pengujian telnet dari PC. Di sini saya akan menggunakan PC 7. Sebelum itu, kita harus pastikan bahwa PC tersebut sudah mendapatkan IP secara DHCP. Di sini dia sudah. Setelah itu kita bisa masuk ke net SSH client. Pilih connection type-nya itu pilih telnet, lalu kita bisa masukkan IP. Di sini saya menggunakan VLAN 10. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa connect. Nah, maka router itu akan meminta password. Kita bisa masukkan yang tadi 1 sampai 5. Di sini passwordnya tidak terlihat, tapi tidak apa-apa. Nah, sekarang kita sudah berhasil meremote router. Kita coba enable. Nah, maka dia juga akan dimintai password. Kita bisa masukkan yang tadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba config. Nah, di sini kita sudah berhasil telnet ya teman-teman. Nah, lalu kita lanjut ke telnet menggunakan username. Nah, telnet dengan password saja itu sebenarnya kurang aman. Maka kita akan mencoba telnet menggunakan username. Kita bisa masuk ke router. Ini kita bisa masuk ke enable. Nah, maka dia juga akan meminta password ya teman-teman. Kita bisa masukkan 1 sampai 5. Lalu kita bisa masuk ke config. Lalu kita tambahkan username. Saya akan menggunakan Cerla Rizky. Lalu untuk passwordnya saya akan menggunakan yang sama 1 sampai 5. Jika sudah, kita bisa enter. Lalu kita bisa masuk ke line VT seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan login lokal. Nah, ini itu artinya router akan meminta username dan password, bukan hanya password saja teman-teman. Kita bisa enter. Lalu kita ketikkan transport input telnet
kita bisa uji telnet tadi, uji telnet di PC yang tadi ya teman-teman. Lalu telnet SSH. Lalu di sini kita bisa pilih telnet. Lalu untuk IP-nya masih sama ya teman-teman. Jika sudah kita connect, nah di sini kita masukkan username yang tadi, yaitu Carla Rizky. Lalu kita bisa masukkan passwordnya 1-5. Nah di sini kita bisa masuk ke enable, masukkan passwordnya enable 1-5 juga. Lalu kita coba config. Nah sekarang telnet sudah bisa menggunakan username ya teman-teman. Berarti kita sudah berhasil masuk menggunakan username. Selanjutnya kita akan konfigurasi SSH di router. SSH itu lebih aman dibanding telnet ya teman-teman, karena terenkripsi. Kita bisa buka router. Di sini kita bisa exit. Untuk exitnya kita jangan disingkat ya teman-teman. Kita bisa ketikkan crypto generate RSA. Nah di sini kita disuruh membuat username lagi selain namanya itu router ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan hostname. Nah di sini saya akan menggunakan Carla. Nah kalian bisa lihat di sini itu hostname-nya itu sudah berubah menjadi Carla ya teman-teman. Kita bisa ketikkan lagi yang crypto generate RSA. Kita bisa enter. Nah sekarang kita disuruh membuat domain name nih. Kita bisa ketikkan IP domain street name. Saya akan menggunakan yang carlarizky.com. Selanjutnya kita bisa ketikkan tadi yang crypto generate RSA. Nah di sini kita bisa masukkan bit 1024 seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan transport input SSH. Di sini saya lupa masuk ke line FTY 02. Nah di sini saya salah masuk, harusnya kita masukkan line FTY 02. Nah selanjutnya kita masuk ke transport input SSH ya teman-teman. Nah jika sudah, kita bisa uji SSH di PC yang tadi. Kita bisa ke telnet SSH. Untuk yang koneksi IP-nya kita pilih yang SSH, lalu yang IP address-nya itu kita bisa masukkan yang tadi 10.1. Lalu untuk username kita bisa masukkan yang Carla Rizky ya teman-teman. Seperti ini, kita bisa connect. Nah, kita bisa masukkan password 1-5. Nah, di sini hostname router sekarang sudah berubah menjadi Carla ya teman-teman. Kita bisa masuk ke enable, masukkan password enable 1-5. Lalu kita bisa config. Nah, sekarang kita sudah bisa meremote router. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP address pada switch. Sekarang kita akan konfigurasi IP di switch yang ini, yang kedua. Kita bisa masuk ke enable, config. Nah, lalu kita bisa masuk ke VLAN. Di sini saya akan masuk ke VLAN 10. Oh, di sini saya akan masuk ke VLAN 10. Kita masuk ke interface VLAN 10 seperti ini. Nah, lalu kita bisa ketikkan IP address 10.10.10.32, lalu subnet masknya. Nah, di sini saya akan menggunakan 32. Kalau kalian itu terserah ya teman-teman, menggunakan bebas. Lalu kita masukkan IP default gateway 10.10.10.1. Nah, lalu kita bisa cek IP dengan show IP interface brief seperti ini. Di sini kita bisa spasi saja. Nah, di sini kalian bisa lihat pada VLAN 10 sudah ada IP-nya ya teman-teman. Kita juga akan konfigurasi untuk VLAN 20. Kita bisa masuk interface VLAN 20, IP address 20.20.20.32, lalu subnet masknya seperti ini.
Lalu kita bisa cek dengan IP default gateway 20.20.1 seperti ini. Kita bisa cek dengan do show IP interface brief. Kita spasi. Nah, di sini pada VLAN 20 juga sudah ada IP-nya ya teman-teman. Lalu kita akan konfigurasi SSH di switch ini. Nah, langkahnya mirip dengan router. Kita bisa M dulu. Lalu kita bisa masuk ke enable conf. Nah, lalu kita bisa ketikkan hostname Carla IP domain name carlarizky.com seperti ini. Lalu kita bisa ketikkan crypto key generate RSA seperti ini. Maaf, di sini saya salah. Seharusnya crypto generate RSA. Lalu untuk bitnya 1024. Lalu kita bisa buat username Carla Rizky, password 1-5. Jika sudah seperti ini, kita bisa ketikkan line VTY 02. Lalu kita bisa ketikkan transport input SSH seperti ini. Kita bisa ketikkan login lokal. Lalu kita bisa exit, jangan disingkat ya teman-teman. Lalu kita bisa buat enable secret. Kita ketikkan enable secret sampai 5 saja. Selanjutnya kita bisa uji SSH ke switch ya teman-teman. Kita bisa close. Nah, di sini kita bisa buka PC yang tadi. Lalu telnet SSH client. Nah, untuk connection TP-nya kita pilih yang SSH. Kita bisa masukkan yang tadi 10.32. Masukkan username Carla Rizky. Jika sudah, kita bisa klik connect. Nah, lalu kita bisa masukkan password 1-5. Kita coba enable. Masukkan password enable secret. Kita coba conf. Nah, sekarang switch sudah berhasil di remote menggunakan SSH ya teman-teman. Jadi pada video kali ini kita telah mempelajari remote menggunakan kabel konsol, telnet tanpa username, telnet dengan username, SSH pada router, dan konfigurasi IP dan SSH pada switch. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.